nggak menular yang bisa dicegah mungkin ya dengan antioksidan. Tapi dalam kasus ini antioksidannya gitu mungkin kita mau bahas lebih ke arah glutathione. Karena kan glutathione itu salah satu kandungan di dua produk kita ya. Jadi di Subarashi ada, di Utsukushi ada, dan mungkin nanti di produk-produk setelah ini juga harusnya sih ada ya. Karena ini produk yang kalau kata Pak Ernest sih paling bagus di antara bahan-bahan ininya paling paling dicari deh gitu kan. Jadi hari ini kita mau bahas, tapi kita mau bungkusnya ini dengan lebih ke arah penyakit-penyakit nggak menular. Penyakit nggak menular itu apa sih? Bukan yang kayak virus ya, kan kalau yang kayak COVID segala macam gitu itu bisa menular pastinya. Kalau yang ini kita penyakit nggak menular itu istilah untuk penyakit-penyakit mungkin lebih ke arah kardiovaskular, gangguan-gangguan kesehatan lain, pembuluh darah dan lain-lain, dan mungkin banyak lagi lah nanti. Jadi hari ini sudah hadir Dokter Susi, ya. Jadi Dokter Susi ini akan bantuin kita untuk breakdown apa aja sih manfaatnya glutathione, dan mungkin banyak teman-teman juga pasti yang enggak lah kayak belum butuh glutathione, kayak buat apa sih glutathione gitu kan. Jadi hari ini kita mau bahas juga mungkin nanti kenapa teman-teman butuh glutathione mulai hari ini, mulai dari sekarang gitu kan. Jadi biar teman-teman juga bisa sharing ini lagi nanti ke teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir hari ini. Jadi ini sudah ada dokter. Oke, ini dia Dokter Susi. Halo, selamat sore dok. Selamat sore semuanya. Ya, jadi eh, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu dok lebih lanjut. Mungkin beberapa ada yang belum tahu, dan mungkin yang tadi saya jelasin itu saya nggak tahu ya apa sih bahasa ilmiahnya gitu loh dok. Jadi Ya, uh, sharingnya hari ini tentang apa gitu loh dok. ya. Jadi hari ini kita akan bicara sedikit tentang manfaat antioksidan sebenarnya. Nah, salah satu antioksidan yang dianggap the mother of antioksidan itu adalah glutathione. Ya, sebenarnya ada banyak antioksidan, tapi kita bahas dulu the mother of antioksidannya ini ya. Jadi karena kalau dibilang sebagai the mother itu berarti kan dia merupakan antioksidan yang ibaratnya kelas kakap gitu ya. Nah banyak penyakit yang uh, terjadi terutama karena peningkatan radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, nah mengapa nanti kita membutuhkan antioksidan itu adalah salah satunya adalah untuk mengatasi radikal bebas yang berlebihan ya dalam tubuh kita itu ya. Nah, kebetulan saya sebagai seorang dokter ya juga dosen, salah satu fokus dalam ilmu saya adalah tentang bagaimana ya penyakit itu terjadi ya. Salah satunya adalah bagaimana radikal bebas itu merusak sel misalnya. Itu adalah bidang ilmu terutama patobiologi namanya. Nah, kebetulan basic ilmu saya adalah seperti itu ya. Jadi nanti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gayeng ya tentang bagaimana radikal bebas dan penggunaan antioksidan ini. Ya. Bisa Oke, dimulai, Pak Angga? boleh boleh silakan dok silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita hari ini akan berdiskusi tentang manfaat glutation ya untuk pencegahan penyakit tidak menular dan komplikasinya. Ya. Kita mulai saja. Jadi apa itu glutation? Ya, glutation ini sering disingkat GSH, ya, glutation atau GSH. Nah, GSH ini adalah antioksidan yang secara alami sebetulnya tubuh kita bisa produksi, ya, dan dia ada banyak pada makanan-makanan kita, ya. Dan secara kimiawi merupakan satu protein ya yang berupa tripeptida ya uh, intraseluler dan berbentuk gamma levoglutamil L-cysteinil glisin ya. Jadi dia merupakan produk dari
metabolisme glisin ya, kemudian sistein dan glutamil. Jadi bahan baku untuk memproduksi glutation ini ada pada makanan-makanan yang kaya dengan asam amino seperti tadi ya, sistein, glisin dan glutamil. Nah, dia berbentuk seperti ini ya molekulnya ya. Jadi dia merupakan molekul reduksi tiol dan berbentuk disulfida teroksidasi. Nah, secara normal sebetulnya semua sel kita itu bisa produksi ya, termasuk sel bakteri itu bisa ya. Makanya salah satu sumber glutation itu adalah bakteri baik yang ada dalam tubuh kita. Nah, bahkan pertama kali glutation ini diketahui oleh para ilmuwan itu sejak sekitar 130 tahun yang lalu ya, oleh yang namanya C. de Repail-HD ya, ditemukan pada apa? Pada ragi ya, pada ragi yang disebut Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae itu biasanya digunakan untuk bikin tape ya, apa namanya, bikin bir itu ya. Lalu struktur dan fungsinya diteliti oleh yang namanya siapa ini, Sir Frederick Golan Hopkins ya pada tahun 1922, dan diketahui bahwa sumber utama ya dari sel kita itu adalah hati, terutama sel hati ya. Kemudian ada sel saraf dan semua sel itu sebenarnya bisa produksi. Nah, dalam tubuh kita GSH ini harus dijaga keseimbangannya ya. Jadi ada mekanisme produksi dan juga ada mekanisme untuk mendegradasi ya, degradasi dari GSH ini. Jadi kalau kelebihan, GSH ini juga akan didegradasi oleh enzim kita. Nah, lalu ini adalah sintesis dan katabolismenya dalam tubuh kita ya. Nah, jadi membutuhkan apa sih untuk produksinya ya? Jadi membutuhkan makanan ya. Makanya kalau kita ingin tubuh kita memproduksi glutation dengan baik, makanan kita harus sehat, yang kaya dengan protein-protein seperti L-sistein ya, kemudian L-glisin dan juga glutamat. Nah, akan tetapi GSH ini dia juga tidak boleh berlebihan. Jadi GSH ini dalam sel itu dia akan ditransfer ke dalam organel sel untuk menjalankan fungsi-fungsi sel ya, terutama untuk menurunkan atau menetralisir radikal bebas dalam sel ya. Dan kelebihannya itu akan didegradasi oleh enzim ya. Di sini ada enzim gamma glutamil transferase ya. Jadi glutamil gamma glutamil GGG ya. Nah, lalu kemudian juga ternyata glutation ini ya sangat penting dalam tubuh kita ya, di mana selain sebagai antioksidan tadi, di mana dia menetralisir terutama radikal bebas oksigen dan nitrogen ya, dia dibutuhkan untuk metabolisme sel ya, untuk mendegradasi karbohidrat, protein, lemak ya. Kemudian juga dibutuhkan dalam fungsi-fungsi sel imun kita ya. Jadi ketika kita terinfeksi misalnya ya, kita akan membutuhkan glutation lebih banyak ya, karena sel-sel pertahanan tubuh kita itu dia baru bisa menjalankan fungsinya, memproduksi sinyal-sinyal ya, kemudian produksi antibodi dengan bantuan salah satunya glutation. Nah, lalu juga bila kita makanan yang tidak sehat atau kita terpapar zat-zat karsinogenik, zat-zat karsinogenik ini adalah zat-zat yang dia meningkatkan pertumbuhan sel kanker ya, itu juga akan dinetralisir oleh glutation. Nah, lalu kerusakan yang terjadi karena misalnya
tadi ada zat-zat yang berbahaya, metabolit yang berbahaya, peradangan gitu ya. Misalnya itu terjadi kerusakan di tingkat DNA, nah glutation ini juga membantu dalam pembentukan DNA dan perbaikan DNA. Selain itu juga dalam pembentukan protein dan juga prostaglandin yang berperan dalam sinyal-sinyal peradangan ya, kemudian juga sinyal-sinyal perbaikan sel. Dan dia juga bisa mengaktifasi enzim ya. Jadi dalam tubuh kita ini kan butuh enzim ya. Nah, glutation ini akan mengaktifasi enzim karena enzim ini dia dalam tubuh itu cenderung berbentuk sebagai zat yang tidak aktif. Dia butuh aktivator. Nah, aktivatornya salah satunya adalah glutation. Nah, selanjutnya juga menghambat penuaan ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjaga kesehatan ya, tapi juga menghambat penuaan dalam tubuh kita. Makanya kenapa glutation ini dianggap sebagai the master antioksidan atau the mother of antioksidan ya. Sampai ada bukunya ya, ini buku, ini gambar buku, sampul buku yang membahas tentang manfaat glutation sebagai antioksidan ya. Lalu, nah untuk detoksifikasi glutation itu sangat penting ya. Jadi dalam tubuh kita ini detoksifikasi terjadi dalam 3 fase. Yang fase pertama, detoksifikasi racun itu membutuhkan protein ya. Di mana biasanya kalau hanya dengan protein saja prosesnya tidak lengkap sehingga metabolit yang terbentuk pada saat itu berisiko tetap menimbulkan radikal bebas yang kalau jumlahnya berlebihan itu akan berbahaya. Ya, jadi radikal bebas itu tidak boleh berlebihan dalam tubuh kita. Radikal bebas ya dalam jumlah yang sedikit atau cukup itu dibutuhkan untuk perbaikan sel, untuk eliminasi patogen ya, bakteri-bakteri yang jahat gitu ya. Nah, akan tetapi kalau berlebihan dia berbahaya ya karena bisa memicu radang kronik, memicu kematian sel ya, memicu kerusakan sel. Maka pada fase pertama ini tidak cukup. Maka yang selanjutnya pada masa detoksifikasi itu akan dilanjutkan fase kedua, di mana fase kedua ini melibatkan enzim. Nah, enzim terutama di sini diaktifasi oleh tadi glutation. Ya, jadi pada fase inilah glutation ini berperan penting. Nah, lalu ada lagi satu fase lagi yaitu fase ketiga, di mana detoksifikasi itu akan menyebabkan terbentuknya metabolit-metabolit yang bisa dikeluarkan melalui ginjal, ya itu dari air kencing kita dan juga dari hati melalui empedu, ya. Nah, ini fase-fase detoksifikasi dalam tubuh kita, ya. Jadi organ yang terutama nanti terbebani ketika kita terpapar racun atau makan yang tidak sehat itu adalah hati dan ginjal terutama, ya. Jadi tanpa glutation tubuh kita itu tidak akan mampu menetralisir dan menghilangkan racun secara efektif, ya. Jadi kita sangat membutuhkan glutation. Nah, tadi ada manfaat untuk sel imun, ya. Ada sebuah penelitian yang membuktikan penelitian ini pada penderita HIV dan TBC, ya. Di mana glutation ini dapat meningkatkan fungsi sel imun dengan cara meningkatkan yang namanya natural killer. Ya, natural killer ini dia adalah sel imun yang dia bisa membunuh sel kanker, ya, bisa membunuh sel yang terinfeksi virus terutama, ya. Jadi sel yang dia bersifat luar biasa, ya, kekuatannya karena dia bisa melubangi sel yang terinfeksi, ya, bisa ibaratnya kalau senjata bom gitu, ya. Ini merupakan sel yang kelasnya itu dia seperti bom atom, ya, dia bisa membom sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, lalu juga glutation ini mampu meningkatkan fungsi sel T namanya, di mana sel T ini juga salah satu sel yang terlibat dalam pertahanan terhadap virus, ya. Kemudian
terhadap bakteri intrasel seperti TBC. Ya, makanya kenapa ini penelitiannya digunakan untuk penderita yang sakit HIV dan TBC ya, karena HIV dan TBC ini adalah infeksi yang masih menjadi masalah global ya sekarang, karena obatnya belum ada ya, kemudian Dok, sorry dok, saya yang satu itu disconnect sebentar dok. ya kita lanjutkan. Jadi untuk kulit ya sering digunakan untuk mencerahkan ya, mencerahkan kulit ya, karena dia mengurangi melanin dalam kulit kita ya. Kalau melanin berkurang, maka kulit kita akan terlihat lebih cerah ya, lebih putih ya kalau kita kulitnya putih ya. Karena glutation ini bekerja pada produksi pigmen ya, jadi dengan melalui kemampuannya menghambat enzim tirosinase ya. Lalu juga glutation ini digunakan untuk mencegah penuaan dini ya, dengan mencegah kerutan ya, kemudian meningkatkan elastisitas kulit ya, karena dia meningkatkan produksi kolagen ya. Nah, sumber glutation ya itu sebetulnya berasal dari makanan sebetulnya ya. Jadi makanan kita itu banyak yang merupakan salah satu sumber untuk produksi glutation dalam sel kita ya. Nah, makanan apa saja? Contohnya adalah sayuran dan buah, di mana dia merupakan sumber glutation yang kadarnya itu sedang ya. Lalu yang paling tinggi sebetulnya adalah daging segar ya, walaupun daging segar ini tentunya tidak boleh terlalu banyak ya. Kemudian jeroan ya, jeroan organ-organ dalam dari hewan itu ya, tapi juga nggak boleh terlalu banyak ya. Maka kalau kita ingin mengkonsumsi jeroan itu silakan, tapi cari jeroan yang dari binatang-binatang yang diternak dengan organik ya. Kemudian roti dan sereal itu dia mengandung kadar yang rendah dari glutation ya. Nah, bisa juga dari suplemen ya. Jadi selama ini banyak kita jumpai di apotek ya, kemudian di supermarket mungkin ya, glutation yang dijual dalam bentuk suplemen ya, baik itu dalam bentuk suplemen yang berupa kapsul ya atau minuman. Nah, faktor apa saja sih yang dapat mengurangi GSH ya? Jadi GSH itu bisa menurun ya. Sel kita itu bisa menurun produksi GSH-nya. Yang pertama karena penuaan. Ya, jadi semakin kita tua, maka glutation dalam tubuh kita juga semakin rendah. Ya, lalu kalau ada infeksi, ya infeksi juga menurunkan GSH. Kalau ada penyakit metabolik, ya misalnya ada diabetes, ada penyakit hati tadi ya, penyakit paru kronik yang menyebabkan lingkungan tubuh kita menjadi asam ya, kemudian penyakit ginjal itu juga bisa menyebabkan penurunan dari GSH. Lalu stres juga bisa menimbulkan penurunan GSH ya. Kemudian lingkungan yang polusinya tinggi, makanan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang tidak sehat.
Nah, kemudian pentingnya kita itu memeriksa kadar GSH kita, ya. Jadi kita perlu melakukan pengecekan, ya, apakah GSH kita itu rendah atau tidak. Dan biasanya yang dicek adalah GSH dan GSSG. Ya, jadi dalam tubuh kita itu yang namanya glutation ini ada dalam bentuk yang teroksidasi yang disebut sebagai GSSG. Nah, di mana yang diperiksa adalah rasionya, ya, karena tadi dia harus seimbang, ya, maka semakin tinggi GSH itu lebih baik dibandingkan semakin tinggi GSSG. Ya, maka yang diperiksa adalah rasio antara GSH dan GSSG. Nah, ini perlu dievaluasi terutama kalau kita menderita penyakit kanker, ya, kemudian penyakit neurodegeneratif seperti stroke, Alzheimer, ya, kemudian penyakit kardiovaskuler dan penyakit-penyakit metabolik yang lain. Nah, pada plasma darah GSH ini dia bersifat tidak stabil, ya. Jadi waktu paruhnya adalah sekitar 20 menit. Nah, pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan kimia darah dengan metode classical enzymatic colorimetric, ya, dan ditemukan pada tahun 1969 oleh yang namanya Tianzi. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit yang menyebabkan penurunan jumlah GSH dalam tubuh. Ya, di sini ada diabetes, ada HIV, ya, kemudian sepsis yang ada kaitannya dengan infeksi, ya. Kemudian penyakit yang namanya cystic fibrosis. Cystic fibrosis menyebabkan banyak kista dalam tubuh kita, ya, bisa muncul di ginjal kita, bisa muncul di dalam organ-organ dalam kita, gitu, ya. Lalu stroke, Alzheimer, Parkinson dan lain-lain. Nah, biasanya secara medis, ya, dokter akan meresepkan beberapa macam GSH, ya. Contohnya di sini dalam bentuk suntikan, ya. Biasanya dalam bentuk suntikan ada suntikan GSH, ya. Akan tetapi tadi sifatnya kalau GSH yang tidak bersifat nano, ya, ini, ya. Jadi biasanya tidak bersifat nano ini, ya. Dia mudah didegradasi, ya, dan dia cenderung tidak mudah larut dalam air, ya. Oleh karenanya distribusinya juga sulit, ya. Kemudian dia tadi tidak stabil sehingga kemampuannya bertahan di dalam plasma darah itu hanya sekitar 20 menit, ya. Kemampuan bertahan mempertahankan dosis separuh dosisnya itu adalah 20 menit. Nah, kemudian juga ada yang berupa pemberian prekursor GSH. Contohnya di sini adalah N-asetilsistein, ya. Nah, akan tetapi pada beberapa penelitian pemberian N-asetilsistein, ya, dosisnya ini kita belum tahu mana yang paling efektif dan kemudian juga dia bersifat punya efek samping, ya, dia bisa bersifat toksik pada tubuh kita. Nah, maka inovasi-inovasi yang terbaru dari suplementasi GSH ini adalah dengan membuatnya menjadi partikel nano, ya, partikel nano dengan cara membungkusnya dengan semacam pengangkut, gitu, ya, pengangkut yang bersifat nano yang bisa menembus sel, gitu, ya. Itu yaitu contohnya adalah dengan membungkusnya dengan liposom, ya, kemudian dengan teknologi microemulsion, ya, kemudian mikropartikel dan nanopartikel, atau juga dengan quantum dot. Nah, mana yang lebih baik tentunya? Di sini tentunya yang terbaik adalah yang teknologinya nano, ya, teknologinya nano, karena pada penyakit-penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, ya, GSH ini harus mampu menembus blood barrier, ya. Jadi brain blood barrier. Jadi dia harus bisa menembus sawar darah otak. Nah, contohnya di sini yang digunakan adalah liposom, ya. Jadi dia disalut dengan liposom, dan kalau dia tidak disalut dengan liposom, distribusi ke dalam otak itu hanya sedikit, ya. Jadi dia cenderung akan mudah didegradasi oleh tadi enzim yang namanya gamma
glutamiltransferase. Ya, maka teknologi nano ini penting dalam suplementasi GSH, ya, supaya GSH ini mampu menembus brain blood barrier. Jadi dia bisa menembus sawar darah otak sehingga dia bisa terpapar dalam jumlah yang besar pada sel-sel otak kita. Nah, jadi teknologi nano ini dia akan membuat glutation ini lebih mudah masuk ke dalam sel karena dia bersifat hidrofobik dan tidak mudah untuk didegradasi oleh enzim gamma glutamiltransferase. Nah, lalu ini cara alamiah untuk meningkatkan GSH. Jadi ada beberapa cara sebetulnya untuk meningkatkan GSH secara alamiah. Yang pertama adalah dengan makanan yang kaya dengan sulfur, ya. Makanan yang kaya dengan sulfur ini, mengapa harus begitu gitu ya? Karena sulfur adalah kunci utama dalam sintesis glutation, ya. Tadi ada gugustiol. Nah, gugustiol itu membutuhkan sulfur, ya. Di mana gugustiol atau sulfur ini dia ditemukan dalam 2 asam amino yaitu metionin dan sistein yang berasal dari protein hewani, ya. Misalnya daging sapi, ya, ikan, unggas, ya. Kemudian kalau kita vegan atau vegetarian, ya, kita bisa mendapatkannya dari sayuran, ya, dari sayuran cruciferous, ya, seperti brokoli, ya, kembang kol, kubis, sawi, ya, lobak, selada air, ya, itu banyak sulfurnya, ya. Akan tapi cari yang organik, ya, jangan yang mengandung pestisida. Kalau kita terpaksa menggunakan sayuran yang dia tidak organik, ya kita harus mengurangi kandungan pestisidanya, ya. Nah, lalu yang kedua adalah kita makan makanan yang kaya vitamin C dan vitamin E, ya, karena vitamin C dan vitamin E itu adalah antioksidan yang dia bersinergi dengan glutation, ya, dia menunjang kerja glutation dan mengubah glutation yang teroksidasi itu kembali ke dalam bentuk aktifnya, ya. Jadi tadi kan glutation bisa teroksidasi menjadi GSSG. Nah, dengan adanya vitamin C dan vitamin E, glutation yang dalam bentuk GSSG ini dia akan kembali aktif, ya, menjadi GSH, ya, sehingga dia bisa bekerja optimal gitu ya untuk menetralisir radikal bebas. Nah, maka kalau kita mengkonsumsi glutation, kita juga harus mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E, ya. Tentunya dari makanan banyak, ya, kita bisa menjumpai pada sumber-sumber alami, ya. Contohnya adalah pada buah seperti jeruk, ya, stroberi, jambu biji, kiwi, beri-berian, anggur gitu ya. Atau pada sayur misalnya paprika, kale, kubis, brokoli gitu ya. Nah, lalu vitamin E banyak pada apokat, ya, almond, bayam, ubi jalar, terutama yang berwarna ungu gitu ya, labu madu, minyak wijen, minyak zaitun, biji-bijian ya seperti kuaci, chia seed, flaxseed. Nah, itu adalah contoh makanan yang kaya dengan vitamin E. Nah, lalu juga kita harus makan makanan yang kaya dengan yang namanya asam alfa lipoat, ya. Makanan apa itu? Ya, contohnya di sini adalah jeruan. Ya, jadi kita memang kadang-kadang perlu makan jeruan, ya, terutama jantung, ya. Kemudian hati itu juga bagus, ya. Nah, tapi carilah binatang-binatang yang dia diternak dengan cara yang organik, ya. Karena apa? Karena dia kaya dengan asam alfa lipoat. Ya, termasuk daging merah itu kaya dengan asam alfa lipoat. Akan tapi ini juga dijumpai pada protein pada sayur, ya. Misalnya apokat tadi. Apokat itu juga kaya dengan asam alfa lipoat. Ya, jadi kalau kita nggak suka jeruan atau kita menghindari jeruan, ya, karena jeruan kalau kebanyakan juga tidak sehat, ya. Jeruan itu kalau kebanyakan akan meracuni, terutama meracuni
pembuluh darah ya, karena yang namanya jeruan itu dia akan meningkatkan trimetilamin ya. Trimetilamin ini yang akan meningkatkan yang namanya teroksidasi menjadi oxidized trimetilamin, yang dia meningkatkan risiko untuk terjadinya penebalan pembuluh darah karena penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, jadi asam lipoat, asam alfa lipoat ini juga ada suplemennya ya, dan pada penelitian suplementasi 300 sampai 1.200 mg asam lipoat itu ya, terbukti efektif membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi komplikasi pada diabetes yang berupa neuropati diabetik. Jadi kerusakan saraf pada penderita diabetes ya. Nah, lalu yang keempat adalah dengan cara memakan makanan yang kaya selenium ya. Jadi makanan yang kaya selenium itu apa sih? Selenium itu apa? Selenium itu adalah mineral penting yang berperan dalam reaksi pembentukan GSH ya, sebagai kofaktor untuk pembentukan GSH. Nah, jumlah selenium yang dibutuhkan itu sebesar 5 mikrogram untuk orang dewasa ya, di mana dia dibutuhkan untuk yang namanya produksi enzim glutathione peroksidase ya. Nah, sumber selenium ini ada banyak pada makanan ya, misalnya bayam ya, kacang Brasil, telur, ya, ikan tuna, sirip kuning ya, kemudian daging kalkun, daging sapi dan hatinya, keju ya, beras merah ya, itu juga sumber selenium ya. Kemudian yang lainnya adalah mempertimbangkan sumber makanan alternatif ya, seperti ekstrak kunyit ya, itu juga dia bisa meningkatkan GSH. Lalu Silybum marianum atau yang disebut milk thistle, dan juga susu kedelai ya. Susu kedelai ini juga sumber makanan alternatif yang bisa meningkatkan GSH. Nah, kemudian tadi karena stres itu menurunkan produksi GSH ya, maka kelola stres sebaik mungkin ya. Jadi kita harus berusaha untuk self healing ya, melakukan self healing ketika kita mengalami stres yang tinggi gitu ya. Kemudian penuhi waktu tidur yang ideal ya. Jadi GSH akan menurun kalau kita kurang tidur ya. Jadi jangan sepelekan tidur ya. Tidur itu dari jam 9 malam ya. Kemudian kita bisa misalnya kalau bangun pagi gitu ya, kita lakukan olahraga ringan ya yang meningkatkan oksigen ya. Jadi olahraga yang meningkatkan oksigen juga akan meningkatkan GSH ya. Kemudian tidur siang ya, tidur siang itu juga penting ya. Jadi paling tidak 30 menit kita usahakan tidur siang ya, agar glutathione kita mengalami peningkatan ya. Kemudian yang lainnya, yang terpenting adalah jangan mengkonsumsi alkohol ya. Nah, jadi hindari minuman beralkohol ya, atau makanan yang tinggi alkohol ya. Jadi walaupun kita tidak minum minuman beralkohol, kalau kita makan buah-buahan yang terlalu matang itu juga bisa menyebabkan peningkatan alkohol dalam tubuh kita ya. Misalnya durian ya, durian terlalu matang, kemudian nangka ya, nangka terlalu matang ya. Durian sama nangka itu sebetulnya bagus kalau tidak terlalu matang ya. Kemudian mangga juga kalau terlalu matang itu juga tinggi alkohol. Kemudian tape, hati-hati ya, tape kalau dia basah berair itu juga bisa menyebabkan peningkatan alkohol dalam tubuh kita ya. Nah, alkohol ini dia akan berdampak pada risiko untuk beberapa penyakit ya, misalnya adalah
perlemakan pada hati yang disebut sirosis ya. Jadi hatinya itu jadi berbenjol-benjol ya, mengandung lemak dan keras ya. Lalu juga menyebabkan kerusakan otak ya, kemudian radang pankreas, kerusakan paru ya, dan itu bisa menurunkan produksi glutation. Jadi kalau organ-organ penting ini terkena ya, glutation kita tentu akan berkurang sekali, karena glutation yang tertinggi itu sumbernya adalah dari sel hati, kemudian sel paru-paru, sel ginjal ya, dan sel saraf ya. Nah, diketahui konsumsi alkohol yang berlebih dalam jangka panjang itu dapat menurunkan tingkat glutation hingga sekitar 80 sampai 90% ya. Maka jangan sampai tubuh kita dirusak oleh alkohol ya. Nah, beberapa superfood yang bisa kita jadikan alternatif yang dia dibuat dengan teknologi nano adalah salah satunya yang terdapat pada usukushi ya, karena usukushi ini dia menggunakan teknologi lipolyze ya, jadi dia disalut dengan teknologi lipolisasi gitu ya. Dan di sini juga bukan hanya glutation yang ada di sini, tapi juga adanya bakteri probiotik ya. Bakteri-bakteri yang baik ya, itu dia salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan metabolisme protein ya, di mana protein-protein dari makanan itu akan dipecah oleh bakteri-bakteri baik selain oleh enzim-enzim yang diproduksi oleh sel tubuh kita. Kemudian juga dia akan membantu kita ya dalam menetralisir racun ya, kemudian radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, termasuk memproduksi L-glutation tadi ya. Nah, ini di sini ada bukoidan ya, kemudian dia juga mengandung ekstrak buah-buahan yang kaya dengan vitamin C ya. Jadi di sini ada ekstrak nanas, kemudian ekstrak kiwi yang tadi tentunya dia akan meningkatkan kerja dari L-glutation yang ada dalam formula ini ya. Nah, lalu juga pada subarasi ya kita jumpai juga adanya L-glutation di sini ya. Dan karena tadi bahan baku dari L-glutation itu adalah asam amino ya, di sini subarasi juga mengandung beberapa asam amino penting yang bisa membantu dalam efek antioksidan dari tubuh kita. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin mau tanya tips dan lain-lainnya. Mungkin mau ini juga makanan masakan ini kayak Dokter Susi ini tiap kali kita Zoom nih kayak ada sharing-sharing tentang masakan kan. Jadi buat yang mungkin mau masak-masak makanan nih, apa aja sih sebenarnya yang bisa bikin yang ngandung antioksidan tapi tetap enak juga, itu bisa juga loh ditanyain kan. Boleh ya Dok ya kayak begitu? Boleh ya, silakan. Oke, kalau biasa kita ngomongin probiotik dan lain-lain, Dokter Susi malah sharing, iya nih tempe diapain, wah itu saya juga jadi lapar kadang-kadang udah sore-sore gini. Iya. Kalau kita mau mengkombinasi gitu ya, tadi kan banyak sayur dan buah tuh tadi ya, yang dia merupakan sumber dari glutation ya. Kemudian juga glutation kan butuh vitamin C, vitamin E ya. Kita bisa mengkonsumsinya dalam bentuk segar berupa salad ya. Kemudian tadi ada keju gitu kan ya. Keju juga sumber glutation ya. Nah, jadi makan salad itu kita bisa mengkombinasikan tanpa membutuhkan zat-zat yang berbahaya ya. Kadang kan kalau kita ngasih saus itu ya, saus mayo, kemudian salad dressing itu kadang kan kita nggak memperhatikan kalau itu ada pengawetnya ya, ada pewarnanya mungkin ya, ada tambahan MSG mungkin ya. Nah, kalau kita mau menghindari itu, kita bisa kombinasikan hanya berupa misalnya keju ya. Keju kan sudah menimbulkan rasa gurih ya. Ditambah mungkin
ada yang suka dagingan ya, daging-dagingan untuk campuran salad itu biasanya daging asap ya, daging asap, salami gitu, tapi nggak boleh terlalu banyak ya, nggak boleh terlalu sering. Yes. Atau ikan asap itu juga bagus ya. Kemudian bisa kita kasih dressingnya minyak zaitun ya, minyak almond. Jadi kombinasi aja antara minyakan tadi, minyak zaitun, kemudian ada apa namanya keju ya, dan juga umbi-umbian tadi ya, ada ubi jalar, kemudian sayur-sayur berwarna ya, minimal 5 kombinasi itu sudah merupakan salad yang kaya dengan glutation ya. Ya. Oke. Oke, nah ini udah ada yang mulai tanya nih dok. Dok mau tanya, kalau yang tadi kan dokter ada bahas jeroan, kita juga kadang-kadang harus makan jeroan gitu ya dok ya? Ya. Kadang-kadang aja, tapi ini Kadang-kadang aja ya. Bukan kayak corona doyan kayak 2 hari sekali atau wah itu jangan ya itu Jangan ya. mateng sih kalau kayak begitu. Nah ini tapi ada pertanyaan dok, kalau misalkan yang tadi dokter bahas tentang jeroan, kita harus sekali-sekali makan jeroan. Tapi kalau misalkan saya ada kolesterol tinggi, apakah saya tetap harus sekali-sekali makan itu, atau saya bisa hilangin itu aja? Ya, alternatifnya tadi misalnya kita pakai yang sumber nabati yang mengandung asam alfa lipoat ya. Jadi ada misalnya avokat ya, itu bisa kita gunakan ya, almond gitu. Ya, jadi jeroan ini kita bisa ganti dengan yang lainnya gitu ya. Jadi tidak selalu harus makan jeroan ya. Jeroan juga harus dipastikan dia jeroan yang sehat ya. Jadi jangan asal makan jeroan aja, kita pastikan binatang itu diternak dengan sehat ya. Jadi kalau kita mau makan hati ayam, kalau saya biasanya hati ayam kampung yang diternak dengan cara organik ya. Bukan yang kayak misalkan kalau saya sih seringnya yang kayak di pecel lele gitu loh dok. Itu udah paling enak sih dok. Ya, ya, ya. Sayangnya peternak-peternak itu terkadang ya memberi makan binatang itu dengan konsentrat ya, kemudian walaupun katanya sudah nggak boleh ya dikasih antibiotik gitu ya, hormon gitu. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya jeroan nggak sehat ya, salah satunya ya. Maka kalau kita berada di lingkungan yang peternakannya kok seperti itu ya jangan makan jeroan ya. Oke, nextnya ada lagi dok. Kalau jika di hati kita dibilang ada nodul, nodul itu semacam flek ya dok, benar nggak sih? Enggak, nodul itu tumor. Ya kalau orang awam biasanya mengatakan itu tumor ya. Oke. Apakah itu termasuk ke fatty liver yang mengarah ke sirosis, dan apakah fatty liver atau mengarah ke sirosis itu bisa terlihat dari hasil lab SGOT dan SGPT tinggikah? Nah, kalau misalkan kita harus konsumsi utsukushi, mungkin Dokter Susi bisa nggak sharing takarannya? Ya. Jadi penurunan fungsi hati itu biasanya memang dari darah bisa terlihat dari pemeriksaan SGPT, SGOT gitu ya. Walaupun untuk misalnya SGOT itu nggak spesifik ya. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu, oh hati kita itu ada tumor atau tidak, itu biasanya kita akan diperiksa USG, ya. Tapi sebelumnya dokter tentu akan memeriksa, ya. Jadi dengan meraba perut kita, ya, di bagian hati itu kita raba, adakah benjolan, adakah apa pembesaran hati, begitu ya. Nah, kalau ternyata dokter memperkirakan ada, maka akan dilakukan USG. Nah, dari USG ini akan nampak ya benjolannya itu sebesar apa ya, kemudian benjolannya itu cuma satu atau banyak ya. Benjolan yang banyak itu benjolan yang satu ya misalnya yaitu bisa jinak bisa ganas ya, bisa tumor jinak atau ganas ya, atau bisa juga bukan tumor ya, akan tetapi misalnya ada infeksi di situ ya, ada kista di situ misalnya ya. Nah, untuk mengetahui ini ada tumor atau tidak, ini infeksi atau tidak, butuh pemeriksaan yang lain ya, yaitu dengan pemeriksaan yang namanya biopsi ya. Biopsi ini dengan jarum ya, dengan endoskopi gitu ya, dimasukkan begitu, nanti kita diambil
jaringan hatinya, lalu dibaca oleh dokter seperti saya ya. Oh ini ada perlemakan, oh ini ada tumor, oh ini infeksi ya. Itu baru tahu setelah kita lakukan biopsi ya. Jadi kalau hanya USG atau pemeriksaan radiologi itu tidak bisa ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan biopsi namanya. Bisa dengan endoskopi, bisa dengan cara operasi ya, tapi biasanya dengan endoskopi saja gitu ya. Oke. Oke, next-nya dok. Dok, misalkan saya ada kolesterol 238 dari 287 dan saya ada pengapuran di leher, lumbar 5 dan 6. Sangat sakit di leher, pundak dan kepala belakang. Apakah mungkin pertanyaannya lebih bagus konsumsi produk yang mana sih, Dok? Ya. Kalau secara praktis yang berdasarkan pengalaman ya, saya tetap memberikan arahan dua-duanya ya, karena berarti di situ kan ada sudah ada kerusakan sel ya, kemungkinan itu ususnya juga sudah mengalami leaky gut ya. Leaky gut ini kita butuh kolagen ya, butuh peptida yang lebih banyak yang ada pada subarasi ya. Kemudian untuk usukusi, karena tadi kan glutation itu membutuhkan vitamin C dan vitamin E ya. Di usukusi kan ada ekstrak buah ya, ekstrak buahnya ada berapa macam di situ, ada ekstrak kiwi ya, kemudian ekstrak nanas, kemudian yang satu lagi ekstrak anggur ya. Nah, jadi dari pengalaman saya punya satu teman yang tadinya dia sudah mengalami penurunan fungsi hati dan ginjal ya. Dia sudah punya diabetes kronik, obesitas, usianya sudah tua. Kemudian D-dimernya tinggi sekali ya, waktu itu. Kemudian kita beri usus-usus dan subarasi, alhamdulillah tidak ada jangka waktu 2 bulan SGPT membaik ya. Kemudian bahkan akhirnya bisa lepas obat kimia ya, obat kimia, karena dengan pelan-pelan ya kita berikan modifikasi lifestyle gitu ya, bagaimana lifestyle yang baik, pola makan yang baik tadi ya, itu akhirnya dia bisa lepas obat diabetesnya ya, antihipertensinya ya, dan cukup banyak mengkonsumsi makanan yang sehat ya, dengan olahraga. Jadi dalam prinsip pengobatan kedokteran, kalau kita dengan tanpa obat itu bisa mengalami perbaikan ya, diusahakan tanpa obat gitu ya. Walaupun untuk membuat seperti itu tentunya harus ada pengawasan ya dari dokter dan ada konsultasi dari dokter ya. Jadi setelah misalnya evaluasi berapa bulan ya, ternyata dengan hanya perubahan gaya hidup, pola makan ya, konsumsi suplementasi superfood yang mengandung glutation dan vitamin C, vitamin E dan lain-lain tadi ya, itu membaik ya, obat kimia tidak diperlukan lagi gitu ya. Akan tetapi tentunya hal ini membutuhkan yaitu tadi evaluasi dan monitoring oleh dokter ya, tidak bisa tanpa pendampingan ya. Jadi waktu itu yang saya terapkan pada teman itu sesuai dengan beberapa penelitian yang saya baca ya, itu hanya 2 kali sehari saya ya, jadi pagi kemudian malam ya, pada saat kondisi perut kosong ya, bangun tidur dan mau tidur ya. Kan tapi ya harus ada modifikasi pola hidup ya. Jadi pola makan harus kaya serat dan buah tadi ya, kaya serat, kaya buah ya, dan dengan komposisi yang seimbang ya, komposisi seimbang. Tidur tidak boleh terlambat, harus cukup ya, kemudian olahraga yang aerobik rutin, dan juga dengan monitoring ya, dengan pemeriksaan lakukan setelah beberapa waktu dengan pendampingan dokter ya. Oke, next-nya dok, ada yang tanya, ini kayaknya pertanyaan
yang sangat diinginkan untuk minta tolong dokter jawab untuk semua bapak-bapak di dunia ini sih dok. Dok, kalau misalkan ini mungkin minta saran ya, saya Iya, ganti pertanyaannya biar lebih general. Nah, jadi dia mau tanya kalau misalkan dia hobi nih kayak yang tadi ini masih bahas jerawan dok. Jadi hobi makan nasi ya, padang, hobi makan nasi padang nih yang kolesterol, kepala kepala ikan apa yang kayak gitu kan. ya. Apakah itu saya harus jeda? Oh maksudnya kayak mungkin dijedain, kayak mungkin boleh seminggu sekali, atau mungkin 3 hari sekali, atau sebulan sekali gitu. Atau saya boleh makan secara rutin, tapi disertai dengan konsumsi produk ini dan pola hidup sehatnya gitu. Jadi misalkan saya gini dok, saya olahraga setiap hari ya. Contoh, saya setiap hari ini makan paru, makan kikil, ya kan, rendang, apa segala macam. Wah, tapi saya Nasi setiap Padang lah, hari segalanya olahraga. nasi Padang Yes, gitu. yes, yes. Tapi mungkin ganti-ganti ya per harinya. Nah, terus tapi saya ada olahraga rutin, Dok. Saya ada Iya. olahraga rutin dan saya ada mungkin konsumsi subarasi dan utsukusi mungkin takarannya takaran 33 atau 22 gitu loh setiap harinya. Itu nggak kenapa-napa atau tetap harus dijaga seminggu sekali makannya atau sebulan sekali makannya. Mungkin pertanyaan begitu, Dok. Iya. Nah, sebetulnya kalau cara masaknya benar sih, nasi Padang itu ya baik-baik aja ya kan, tapi masalahnya kadang nasi Padang itu ya, yang saya jumpai loh ya prakteknya itu dimasak ini ya berkali-kali diangetin ya, berkali-kali dihangatkan ya, kemudian eh, ini kuahnya itu saya pernah lihat itu di warung itu, sampai saya nggak doyan lagi makan nasi Padang di situ gitu ya. Itu karena kuahnya itu dalam kondisi panas itu ditaruh di botol-botol plastik, di apa, jerigen plastik ya, Hmm. padahal jerigen plastik panas, cairan panas itu berbahaya gitu ya. Dia mengandung bisphenol ya, bisphenol ini yang dia akan masuk ke dalam cairan itu, kuahnya itu, dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita sebagai karsinogen gitu ya. Maka kalau memang kita suka masakan Padang ya masak sendiri aja dengan cara masak yang benar gitu ya. Kemudian eh, yang bermasalah itu adalah kalau kita terlalu sering konsumsi daging itu nggak baik juga tadi ya, karena dia meningkatkan yang namanya TMA ya. Maka daging itu kalau dalam piramida makanan, daging itu cukup 1 minggu sekali, daging merah itu. Yang lainnya silakan kalau mau ikan. Nasi Padang kan banyak juga ikan ya. Kikil itu juga baik. Kikil sebenarnya baik, cuma cara masaknya bagaimana tadi gitu ya. Nasi Padang kalau kita masaknya baik ya nggak akan menimbulkan masalah gitu ya. Kan tapi masalahnya ketika seperti itu tadi ya saya cerita tadi. Nah, ya saya nggak tahu apakah semua warung Padang seperti itu ya kan, tapi kita perlu teliti lah ya. Kalau misalnya kita pengen jajan ke warung Padang, bagaimana dia mengelola makanannya, masaknya itu gimana gitu ya. Kalau kita mau masak sendiri itu lebih baik ya. Jadi kita tahu persis kan, oh, kalau masak nasi Padang cukuplah secukupnya, nggak usah yang banyak-banyak gitu ya. Tapi apa namanya, cukup 1 hari ya itu habis, sehingga tidak perlu kita panasin berulang gitu ya. Jadi santan itu sebetulnya baik-baik saja kalau masaknya benar ya. Kalau nggak benar dipanasin berulang kali, nah itu yang menimbulkan penyakit gitu ya. Jadi kalau terpaksa nih ya, kita harus, karena kita kerja ya, kebetulan yang dekat sama kita cuma warung Padang yang seperti itu ya, kita harus memperbanyak antioksidan ya, berbanyak antioksidan dengan mengimbanginya dengan misalnya sayur dan buah yang segar ya. Jadi kalau lalapan itu, kalau nasi Padang biasanya kan daun singkong nih, daun singkong. Coba tambahi lalapan-lalapan yang segar yang lain ya. Kalau saya cenderung suka misalnya kenikir, daun kenikir ya, kemudian daun apa, eh, daun apa itu yang aroma, daun basil ya, atau yang masih fresh gitu loh, bukan yang sudah digodok ya, seperti misalnya
Kalau pepaya juga pepaya yang masih ada pahitnya ya. Kalau pepaya yang sudah nggak ada pahitnya itu enzimnya mungkin sudah berkurang ya. Ya pokoknya yang segar-segar lalapannya gitu ya. Jadi perbanyak lalapannya gitu ya. Kemudian intinya piring teh ya, piring teh itu setengah porsi adalah sayur, buah ya, kalau bisa 5 macam. Terus nasinya itu hanya sepertiga lah ya, sepertiga. Kemudian pilih nasi yang dia berwarna tadi ya. Jadi nasi bisa nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, atau yang gengki yang campuran antara putih, coklat, hitam, dan merah ya. Kemudian bisa juga karbohidrat selain nasi ya. Jadi misalnya kalau cara orang Makassar nih makan ikan yang begitu gitu ya, itu pakai apa coba? Pakai pisang ya, itu karbohidrat yang lain. Nah, lalu ubi tadi ya, ubi jalar atau labu madu, kemudian jagung itu lebih baik daripada nasi putih ya. Kemudian yang namanya protein tadi itu cukup sepertiganya saja, dan diutamakan adalah ikan ya, unggas. Daging merah itu cukup 1 minggu sekali pokoknya ya. Jadi nasi padang itu kan macam-macam ya, ada ikan lebih banyak kan sepertinya ya. Ada lagi? Ya, Dok, ada masih nih beberapa lagi. Dok, saya mengalami ini kayak di luar. Oke, saya mengalami endometriosis. Bagaimana cara perawatan Metriosis. jika saya takut operasi? Sekarang saya ganti Oh, kontrasepsi menjadi hormonal, tetapi frozen shoulder sudah 2 kali. Yang dulu kanan, sekarang yang bahu kiri. Mungkin dia mau tanya, kira-kira harus gimana tuh dok kalau dia takut operasi? Apakah mungkin bisa dibantu dengan produk juga atau dengan apa? Mungkin minta tips dari dokter. ya. Jadi endometriosis itu memang masalahnya kompleks ya. Jadi di situ ada pertumbuhan dari sel-sel lapisan rahim ya, namanya sel endometrium namanya ya. Lapisan yang paling dalam dari rahim itu namanya endometrium. Ya. Itu dia tumbuh bukan pada tempatnya ya. Kalau harusnya dia di rahim, dia bisa tumbuh di jempol, bisa tumbuh di usus, bisa tumbuh di mata mungkin ya. Kemudian di pusar kita kadang ya, di endometriosis di indung telur ini yang kadang masalah berat. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang mengalami endometriosis di indung telur itu nggak bisa punya anak ya, dia bisa infertil. Nah, pada indung telur juga ini dia bisa membesar menjadi kista ya, dia membentuk kista yang berwarna kecoklatan begitu ya, dan kista yang besar ini bisa terpuntir. Nah, endometriosis yang terpuntir ini bisa menimbulkan gejala nyeri yang sangat-sangat berat ya, seperti kalau kita kena polip itu, dan itu bisa menyebabkan kematian dari sel indung telur. Nah, itu harus dioperasi kalau yang itu. Nah, beberapa cara untuk alternatif biar tidak operasi adalah dengan cara menjaga supaya kita tidak terkena radikal bebas yang banyak ya. Kemudian yang kedua, fungsi sel-sel imun kita itu berfungsi dengan baik ya, karena sebetulnya kalau kita telusuri ya, masalah utama pada orang-orang Indonesia itu adalah gangguan sistem imun yang tidak seimbang ya. Jadi ada ketidakmampuan dari sel fagositnya, sel yang berfungsi memakan ya, untuk memakan jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim tadi gitu ya. Nah, maka harus dicari ya apa yang menyebabkan itu gitu ya. Biasanya ada kaitannya dengan paparan misalnya rokok ya, polusi ya. Jadi harus mengurangi itu ya, harus mengurangi paparan rokok, polusi ya, kemudian konsumsi antioksidan tadi. Kemudian sebetulnya ya dengan cara kita hamil ya, hamil itu bisa ini mengurangi endometriosis ya, karena
kalau hamil, hormon yang dominan itu adalah progesteron. Ya, kalau hormon yang dominan progesteron kan tidak menstruasi kan, sehingga tidak ada penumpukan darah ya di jaringan endometrium yang dia ditumbuh di luar rahim tadi gitu ya. Karena kalau ada penumpukan darah karena menstruasi gitu ya, itu dia akan menyebabkan akhirnya membentuk kista tadi. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan komplikasi yang membutuhkan operasi tadi. Ya, maka jadi tadi kalau kita masih produktif, ya hamillah. Atau kalau belum menikah, segera menikah. Ya, segera menikah supaya kita hamil ya, dengan harapan kalau kita hamil, nah itu akan hilang ya, akan hilang dan juga ditambah dengan tadi memperbaiki sistem imun ya, memperbaiki sistem imun dan juga konsumsi antioksidan ya. Oke dok, ini pertanyaan yang tadi, masih sambungan yang tadi tentang fatty liver. Dia mau tanya untuk konsumsi usunya kira-kira saran dokter tuh berapa ya? Berapa banyak mungkin? Dimulai dari dosis terkecil ya, selalu dimulai dari dosis terkecil ya. Kalau yang ada dalam beberapa penelitian itu ya, itu pagi dan malam itu satu dulu. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, ya itu juga akan dikeluarkan oleh tubuh ya, melalui urin dan melalui feses, melalui kencing dan melalui feses ya. Akan tetapi memang kalau untuk subosi dan subarasi dosis tepatnya itu kan memang belum ada penelitiannya. Jadi kalau berdasarkan penelitian dahulu pada suplementasi probiotik misalnya, karena saya mengacunya pada probiotiknya gitu ya, itu biasanya probiotik itu diberikan 2 kali sehari, apalagi teknologinya nano ya. Teknologi nano itu sebetulnya dengan dosis yang kecil itu diharapkan dia sudah masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi 2 kali sehari 1 saset pagi dan malam gitu ya. Tapi rutin ya, harus rutin ya, karena untuk terapi seperti ini apalagi ini membutuhkan pertumbuhan bakteri itu dalam usus kita itu pada beberapa penelitian terdahulu ya, ini harus dipertahankan kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan harus rutin 8 bulan gitu ya. Nanti kita monitoring gitu ya, tidak bisa hanya misalnya 1 sehari, apalagi ya harus jangka panjang ya. Nah ini kan banyak pertanyaan, harus konsumsi berapa. Nah ini kayaknya kurang maksimal kalau misalkan dijawabin satu-satu ya kayak begini. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau mungkin dari dokter Susi juga lagi itu pernah bilang mulai dari takaran terkecil dulu ya dok ya. Yes. Jadi mulai dari takaran terkecil, terus lihat perkembangannya gimana mungkin kan, karena beda-beda jelas pasti maksudnya gangguan kesehatannya kan. Jadi takaran terkecilnya itu mungkin bisa 2-2 atau 1-1 dok, berarti bagus ya kalau untuk mulai awal. 1 subah 1 usu pagi dan malam, jadi 2 kali 1 ya, 2 kali 1 itu malam 1 subah 1 usu, pagi 1 subah 1 usu. Oke, berarti 2-2 ya 1 hari itu totalnya maksudnya. Jadi starting dari 2-2. Nah kalau emang udah mulai pasti ada, kalau ada perubahan nih teman-teman yang tahu ya, maksudnya kayak keenakan nih, entengan nih atau apa, nah udah tuh boleh ditambah lagi, tapi tambahnya juga 1-1. Harus ada kontrol dari pemeriksaan labnya. Ya itu juga. Iya, tekanan darahnya bagaimana. Jadi memang harus pendampingan ya, harus ada pendampingan dokter, nggak bisa kita sendiri ya. Jadi untuk mengetahui ini ada perbaikan atau tidak gitu ya. True. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini soalnya banyak yang tanya harus sarannya berapa banyak. Nah, kayak begitu deh pokoknya intinya. Jadi itu berlaku di semua jenis gangguan sih, maksudnya semuanya itu emang harus mulai dari ini, dan tetap harus ada, kalau bisa ada kayak lab check-nya, ada hasil tesnya dan lain-lainnya, biar kita bisa ada sesuatu yang bisa ngelacak juga gitu loh, beneran ada perbaikan atau enggak kan. Oke, diabetes.
untuk pengapuran. Nah, ini juga ada yang tanya lagi, Dok, tapi tentang pengapuran. Dok, dengan adanya pengapuran tulang leher di usia 50 tahun, apakah kita boleh konsumsi susu yang mengandung kalsium? Seperti jenis susu kambing, ada yang bilang boleh dan ada yang tidak. Kalau menurut dokter sendiri, kira-kira gimana, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau kalsium itu secara alamiah gitu ya, seperti pada susu itu tidak akan menimbulkan dampak yang berarti ya, asal tidak berlebihan gitu ya. Biasanya kalau seperti itu pengapuran itu masalahnya adalah pada yang lainnya, pada metabolismenya gitu ya, pada hormonal terkadang ya. Maka memang tidak mudah ya untuk menyatakan oh ini tidak boleh atau tidak ya. Jadi karena kita harus tahu fungsi hormonalnya ya, kemudian penyakit yang lain. Biasanya kalau orang-orang seperti ini fungsi ginjalnya menurun ya. Maka kalau fungsi ginjal menurun ya sebaiknya konsumsi seperti susu itu harus hati-hati ya, jangan konsumsi susu yang dia mengandung kalsium tinggi ya. Jadi konsumsi susu boleh, tapi waktunya tidak boleh terlalu sering ya. Kemudian juga susu yang murni ya, susu murni dan dari hewan ternak yang dia dikelola dengan organik ya. Susu kambing bagus sebetulnya, cuma kalau terlalu sering juga nggak boleh ya. Akan lebih baik kalau misalnya kita konsumsi susu misalnya susu kedelai ya. Kedelainya juga kedelai yang harus organik ya, atau susu almond ya. Tuh, jadi ganti susu hewani tadi dengan susu dari nabati ya. Oke, ini juga ada yang tanya untuk dok, saya sudah pernah mungkin pertanyaannya mohon info. Udah pernah operasi tumor otak dan sekarang timbul lagi dan kepalanya terasa sakit. Sebaiknya konsumsi apa dan takarannya seperti apa? Nah, ini kayaknya harus ada ininya juga nggak sih, Dok? Hasil apa lab test atau apa gitu nggak sih kalau untuk mau menjawab yang kayak begini? Atau Nah, mungkin jadi secara ada umum ini ya saja secara umum. ya, ya secara umum saja tentu pola makan, pola hidup, dan juga kanker otak itu ada kaitannya dengan radiasi ya biasanya. Maka kalau menggunakan gadget ya sebaiknya seperlunya, dan kalau misalnya harus menelpon gunakan uh, apa device yang dijauhkan dari otak ya, gunakan device yang dijauhkan dari otak. Nah, oke. Kalau untuk hypertiroid, apakah hanya perlu SUBA atau perlu UTSU juga? Hypertiroid itu biasanya ada kaitannya dengan konsumsi yodium yang rendah. Kalau dia bukan biasanya ada kaitannya dengan autoimun ya, jadi sebaiknya memang kita selain pola hidup dan pola makannya, kita konsumsi sesuatu yang terutama memperbaiki usus ya, tadi di mana SUBA itu bagus ya, SUBA. Kemudian usus dia perlu juga karena kan dia banyak ekstraknya ya, ekstrak buah yang dia kaya dengan vitamin C dan vitamin E, jadi dua-duanya boleh. Apalagi kalau dia hipertiroidnya itu ada kaitannya sama peradangan yang namanya Hashimoto ya, Hashimoto thyroiditis dan Graves' disease itu risiko untuk terjadinya kanker tiroid di kemudian hari itu besar ya. Maka kalau dengan konsumsi ini dia akan memperbaiki natural killer tadi ya, natural killer ya. Kemudian di mana natural killer ini dia menghambat perkembangan sel-sel tumor ya. Oke, next, oh ya nih ada yang kelewat tadi. Dok,
Papa saya diabetes dan saat ini saraf kakinya sudah sering sakit. Mohon sarannya. Mungkin sarannya ini lebih apa yang harus dilakuin pertama kali dan kalau mau ngomongin produk, produk apa aja yang harus dikonsumsi dan mungkin lebih ke arah takarannya. Tapi sebelumnya mungkin bisa nih papanya umur berapa karena ada beda-beda juga kan ya dok ya. Maksudnya untuk apa patokan umurnya gitu loh. Ya, ya Tapi kalau in umumnya ya general ya seperti tadi ya. Jadi pola makan, pola hidupnya juga dulu ya. Dan kalau kita mau konsumsi usus dan juga dengan dosis yang tadi ya dari kecil dulu baru apa kita tingkatkan kalau tidak ada perbaikan gitu ya. Jadi in general semuanya sama ya. Jadi perbaikan pola hidup, pola makan ya itu penting ya. Tidak cukup hanya dengan konsumsi superfood apapun ya, tapi perbaikan pola hidup dan pola makan ya terutama. oke. Ya. Oke. Dok, kalau hypertiroid sama hipotiroid itu sama-sama menuju ke arah autoimun nggak, dok? Hipertiroid ya itu bisa terjadi nanti hipotiroid ya kalau seperti tiroiditis Hashimoto itu kan dia peradangannya merusak tiroid. Kalau tiroid rusak atau dia sudah diterapi dengan yodium radiasi ya, karena akhirnya nanti kan kalau Graves' disease itu kadang dilakukan operasi dan juga dilakukan apa namanya ablasi. Ablasi itu tiroidnya dimatiin gitu ya. Itu akhirnya bisa jadi hipotiroid lama-lama. Jadi itulah sebabnya mengapa orang-orang yang sudah mengalami penyakit seperti itu kadang ya setelah terapi dia tetap harus mengkonsumsi hormon ya hormon tiroid dari luar ya. Oke. Ini pertanyaannya lagi untuk sebaiknya konsumsi awal. Wah, ini tadi udah dijelasin. Jadi untuk konsumsi awal emang baiknya 1 suba dan 1 utsu pagi dan malam. Jadi total dua-dua ya. Maksudnya 2 suba dan 2 utsu di 1 hari itu untuk dosis awal. Tadi udah dijelasin juga. Nanti baru mungkin setelah lab test, apa maksudnya sebelum konsumsi itu lebih baik itu sebenarnya ada lab test dulu kan. Jadi setelah konsumsi mungkin udah seminggu, 5 hari sampai 7 hari, terus nanti lab test lagi lihat ada perubahan atau enggak. Nah dari situ baru kelihatan mungkin bisa mau tambah atau mungkin cukup aja segitu ya kan. Oke. Sebentar. Sebentar ya, dokter Susinya sepertinya lagi ada urusan. Nah, Ya ganti device dulu ya Pak Angga. oke. Yang apa dok namanya biar saya jadiin co-host juga. Nah, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dok untuk penutup juga. Jadi ada yang tanya, kalau untuk penderita sinus dan tumbuh lagi, pokoknya apakah produk kita bisa membantu sinus? Ya, jadi sinusitis ini salah satu hal yang penting adalah mengetahui pencetus ya. Biasanya orang yang menderita sinus itu dia alergi ya, alergi dengan debu, alergi dengan tungau ya. Maka yang paling penting selain kita menyeimbangkan sistem imun dengan suplemen ya dengan yang lainnya adalah salah satunya modifikasi lingkungan. Ya, jadi kita harus cek nih ya, kita alergi sama apa ya. Kalau misalnya alergi debu, usahakan ya kamar misalnya itu jangan menggunakan gorden yang tebal, kamar jangan banyak barang. Terus kalau kita menggunakan AC, perhatikan suhunya ya, nggak boleh terlalu dingin ya. Gunakan AC dengan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh manusia ya, 26. Kemudian
juga AC harus dijaga kebersihannya. Kalau perlu sebenarnya jangan pakai AC ya. Kemudian mungkin perlu pelembab udara. Jadi karena kalau dengan AC kan mengeringkan ya. Nah, udara yang kering ini untuk orang yang menderita sinusitis ini kurang baik ya, karena dia akan menyebabkan lendir dalam hidung kita itu menjadi rendah ya. Padahal lendir ini diperlukan untuk mengeluarkan apa namanya, misalnya debu tadi ya, atau virus ya, karena biasanya orang yang kena sinus mudah terkena virus atau infeksi bakteri juga ya. Jadi kalau kita tidur itu cenderung akan mengalami dehidrasi kalau kita pakai AC ya. Maka gunakan misalnya essential oil ya, kadang ya perlu ya. Kemudian tadi kamar didesain supaya tidak terlalu banyak barang. Kalau perlu jangan taruh lemari di kamar ya, seperti baju misalnya ya taruh aja di ruangan, satu ruangan itu khusus untuk lemari yang ada baju dan sebagainya gitu ya. Kemudian gorden tadi ya, dan bed itu juga harus sering dibersihkan ya, harus sering dibersihkan, ganti spray sesering mungkin itu ya. Itu karena kalau tidak dilakukan modifikasi lingkungan, pencetusnya masih ada terus gitu ya, akhirnya tidak akan sembuh-sembuh ya. Maka memang yang paling penting tadi modifikasi lingkungan, pola makan, pola hidup ya. Kemudian suplementasi dengan diawali dengan dosis yang paling kecil, baru ditingkatkan ya. Oke, Dok. Kayaknya itu aja. Karena pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin udah terjawab, entah itu tadi udah dijawab sama dokter atau udah terjawab dengan konten-konten harian juga ya kan. Kayak tadi mungkin ada yang tanya tentang kayak darah tinggi, kolesterol dan lain-lain. Itu saya udah setiap hari bikinin itu, dan itu emang salah satu paten dari Subarasi ya teman-teman. Jadi paten Subarasi itu mungkin buat teman-teman yang lupa atau belum tahu, dia ada regenerasi sel, ada memperlancar peredaran darah, ada untuk hipertensi juga, dan untuk pembekuan darah. Nah, jadi jelas kalau pertanyaannya bisa nggak produk-produk EFC ini untuk membantu darah tinggi? Oh jelas, itu karena emang udah ada uji klinisnya dan lain-lain. Tapi tentunya nggak cuma dengan konsumsi produk bisa turun, tetap aja harus kurangin makan yang mungkin kayak lebih ke arah asin atau apa kayak gitu, itu tetap juga sih sama. Cuman karena kan kita mendukung ya, kita bukan produk dewa yang teman-teman mau makan sembarangan terus minum Subarasi terus tetap sehat gitu, itu kayaknya nggak bisa deh. Oke, jadi itu aja mungkin ya. Terima kasih Dokter Susi untuk waktunya, Dok. Sebentar. Sorry. Nah, thank you, Dok, untuk waktunya. Kayaknya Dokter Susi mau kembali beraktivitas kembali di weekend yang indah ini. Saya ada operasi. Nggak apa-apa, Dok, nggak apa-apa. Jadi karena saya mengerti, jadi saya tutup acara ini. Ya. Oke, thank you juga. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir ya, ngeramein acara hari ini. Semoga dapat sesuatu dari seminar hari ini dari Dokter Susi. Oke, kalau gitu semuanya. Thank you, Dok. Selamat sore, Dok. Sukses, Dok. Operasinya, Dok. Amin. Ya. Thank you. Selamat sore.